Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma tabi'uhum bi ihsani ila yaumil akhir. Amma ba'du fa ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fa inna ma'al usri yusra Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengoptimalkan diri untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan. Karena dengan takwa seseorang akan memperoleh kebahagiaan hakiki di akhirat dan di dunia ia akan mendapat jalan keluar dari masalah yang Al-Quran surat At-Talaq ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Masyaallah muslimin wa rahmatullah. Kehidupan di dunia ini bagaikan roda yang sedang berputar. Dalam satu waktu seseorang akan merasakan kebahagiaan, kenikmatan dan keberhasilan berkira-kira. Tetapi di waktu yang lain ia pun bisa mengalami kesedihan dan masalah dalam hidup. Tidak ada manusia di dunia ini yang lepas dari ujian dan kesulitan. Karena itulah realitas hidup di dunia. Sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi selalu saja ada ujian, beban, kekhawatiran atau ujian yang melanda. Ada yang diuji dengan masalah ekonomi, ada yang sedang mendapat masalah keluarga, masalah kesehatan, dan bahkan tekanan batin yang kita terlihat dari orang lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nablu wa nablu sayyidin minal khalqi wal jawalatu wa nafsi minal amwali wal anfusi wal anfusi wa samarati wa basi wasari sofi." Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit kekuatan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Masyarakat muslimin rahimahumullah, saat ini boleh jadi di antara kita ada yang sedang dalam kesusahan dan dirundung oleh berbagai masalah hidup. Akan tetapi sebagai umat muslim kita harus yakin bahwa hal ini merupakan takdir terbaik dari Allah dan pada saatnya nanti masalah-masalah hidup tersebut akan berlalu tergantikan oleh kebahagiaan yang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 5 sampai 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap kesulitan selalu disertai kemudahan dan jalan keluar. Bahkan dalam satu kesulitan Allah telah menyiapkan dua kemudahan dan solusi yang menyertainya. Dalam ayat tadi terdapat lafal al-usru yang artinya kesulitan yang berulang sebanyak 2 kali dengan bentuk isim maf'ul. Hal ini menunjukkan bahwa substansi kesulitan dan yang dimaksud adalah sama. Sedangkan kata Yusuf yang berarti mudah diulang 2 kali dalam pola isim nakirah
Dalam kaidah bahasa Arab, hal ini mengatakan bahwa solusi atau kemudahan yang disebut di ayat pertama berbeda dengan kemudahan yang disebutkan pada ayat kedua. Sehingga maknanya ada dua solusi dan kemudahan untuk satu masalah. Demikian dijelaskan oleh Musyari Abdullah Al-Baisturi dalam tafsir Al-Ghazali juz 5 halaman 321. Keterangan itu diperkuat oleh sebuah riwayat dari Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jarojana Ibu Sallallahu Alaihi Wasallam Yaumal Masrur Hari Hawa Huwa Yasar Yadhabu wa Huwa Yakulu Dan Yafliku Usru Yusroni Fa innamal usri Artinya, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dalam keadaan senang dan tertawa seraya bersabda, satu kesulitan tidak akan menang melalui kesulitan sesungguhnya bersama kesulitan atau kemudahan sesungguhnya bersama kesulitan. Masyarakat muslimin rahimahumullah, dalam kitab Sahihul Iman karya Imam Al-Baihaqi diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah duduk di hadapan sebuah batu, beliau bersabda, "Lau ja'al pada ola ada Artinya, andai kesulitan datang dan masuk bersembunyi ke dalam batu, saya kemudian akan datang mengambil dan masuk ke dalam batu tersebut untuk mengeluarkan kesulitan tadi. Kemudian Allah menurunkan ayat, maka sesungguhnya sama kesulitan atau kemudahan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Penjelasan Nabi Muhammad di atas memberikan gambaran bagaimana kesulitan akan selalu menemukan jalan keluarnya. Kandungan hadis ini mengajarkan kita arti optimis dalam menjalani ujian dan masalah hidup yang sedang dihadapi. Kita harus meyakini bahwa setiap masalah dan problem hidup yang kita alami pada saatnya akan hilang digantikan dengan kemudahan dan kebahagiaan. Terlebih jika kita sikapi semua kesulitan dan masalah hidup ini dengan penuh kesabaran dan keyakinan kepada Allah, maka kita akan mendapat ganjaran yang tak terbatas dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kelas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffa sabiruna ajron bi ghairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar dan yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Dengan demikian khotbah singkat yang dapat Khotim sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberi kesabaran dan keteguhan hati dalam menjalani sebuah episode kehidupan yang telah digariskan oleh Allah pada kita semua, dan semoga kita semua segera mendapat kemudahan dan jalan keluar atas setiap masalah yang kita alami. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri habibi wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu wa ta'innahu wal samiul alim. Alhamdulillahi katsira kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa maliman jahada wa kafara wa asra wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa wa khaliluhu saya
saya tulis ini kasa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa sallam taslima Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muhammadin kama sholata wa salama wa salamullah wa barakata ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim bi alamina innaka jami'atu manukidu wa waradallahu manihurun ala'i wasidina sadatina fi abi qabari una wa ana wa ma'ali wa ana bagi hadi sahab Pati wata piana wata pia ilmutilina Amin nilai Allahumma fi rizqina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-jahilin wal amwat inna kala sami'un qaribun mubin da'wati Qadiyah jadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana la taj'alna fi qulubina illa lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina Alana lillahi ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhanallah inna Allaha ya'muru bil adli wa ihsani wa Iya wala mu'ahari wala faiti ya itu kumala karuna pada kuruh amin ya wasa kuruh malai syari ya itu wala lahi ya lalu mata tahu